Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anakku yang soleh dan solihah, apa kabar? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nak masih di tema 1 ya, diriku. Sekarang sudah masuk ke subtema 4 ya. Subtema 4 pembelajaran 5 halaman 200 ya, ini halaman namanya ya, ini halaman 200. Oke, dengarkan dulu, kita baca sama-sama ya. Baik, Butia baca, kalian baca juga ya di rumah ya. Kerjasama dalam keberagaman di lingkungan rumah ya. Ini adalah sebuah lingkungan rumah ya, rumahnya Ika ya. Ini lingkungan rumahnya Ika. Oke, kita baca ya sama-sama ya. Ika senang membantu orang tua. Setiap minggu ia ikut ayah dan ibu kerja bakti bersama tetangga. Mereka membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Kerja bakti mengajarkan kerja sama. Saat kerja bakti, setiap orang bekerja. Ada yang mencabut rumput, ada yang membersihkan selokan, ada yang menyapu halaman ya. Senangnya bisa bekerja sama. Pekerjaan yang berat terasa ringan jadinya. Biasakanlah bekerja sama meski kita berbeda dengan tetangga. Ya, sekarang dengarkan dulu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama yang ada di rumah ya, keberagaman kerjasama yang ada di rumah, misalkan bersama ayah ibu membersihkan rumah. Nah, itu kan kerjasama yang ada di dalam rumah. Kalau sekarang lingkungan rumah berarti di luar rumah ya, bersama tetangga ya. Kalian pastinya punya dong ya tetangga ya. Nah, itu namanya lingkungan rumah nah ya. Nah, ini Ika suka nih bekerja sama ya, bekerja bakti. Nah, kerja bakti itu kerjanya sama-sama, bareng-bareng ya. Nah, di dalam kerja bakti itu mengajarkan kerja sama. Kenapa harus bekerja sama? Supaya ya pekerjaannya menjadi ringan ya. Pekerjaan yang sulit menjadi mudah ya, itu manfaat dari kerja bakti ya. Mempercepat pekerjaan juga. Jadi apa saja tadi manfaat kerja bakti? Pekerjaan yang sulit menjadi mudah, pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Pekerjaan yang berat menjadi ringan ya. Itu adalah manfaat dari kerja bakti atau kerja sama ya. Bukan manfaat kerja bakti, manfaat dari kerja sama. Ya, manfaat kerja sama, pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan yang sulit menjadi mudah, pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Itu adalah manfaat dari kerja sama. Enak nggak kalau kerja sama? Enak ya, karena kerjanya bareng-bareng. Kalau kerja sendiri, nah ya ditanggung sendiri dong. Jadi lama pekerjaannya ya, jadi pekerjaan yang sulit ya nggak bisa bertanya dengan teman. Itu kalau kerja sendiri. Kalau kerja sama kan kita bisa tuh ya saling membantu dengan teman ya. Ini contohnya kerja bakti ya. Oke, baik, ada pertanyaan tidak nak? Nah, sekarang Putih tanya, pernah nggak kerja bakti dengan tetangga kamu di rumah? Nah, mungkin kalau sedang pandemik seperti ini tidak ada ya, karena kan kumpul-kumpul tuh ya. Jadi tidak boleh dulu. Nah, biasanya kalau lagi tidak ada pandemik itu suka ada itu ya kerja bakti bersama tetangga. Jadi akrab sama tetangga ya. Oke, sekarang dengarkan lagi ya, mendengarkan kisah sahabat Nabi. Oke, sebelumnya ada pertanyaan tidak nak tentang kerja sama? Kalau mau bertanya silakan ya, tanya Butia ya. Nanti akan Butia kirimkan catatan tentang manfaat kerjasama. Oke, baik. Sekarang nih ada cerita tentang kisah Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah itu siapa sih?
Pintar sahabat Nabi ya. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan itu adalah Bilal bin Rabah ya. Sekarang dengarkan. Suatu hari beberapa sahabat Nabi berdiskusi. Ada Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Bilal, dan Abu Dar. Saat berdiskusi, Abu Dar berpendapat tentang apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin saat musuh datang. Akan tetapi, pendapat Bilal berbeda dengan pendapat Abu Dar. Abu Dar tidak menerima pendapat Bilal. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Abu Dar bahkan sampai marah. Dalam kondisi marah, Abu Dar menyebut Bilal dengan panggilan anak perempuan berkulit hitam. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Bilal langsung berdiri. Kemudian ia pergi ke rumah Rasulullah SAW. Bilal pun bercerita kepada Rasulullah. Mendengar cerita Bilal, Rasulullah langsung pergi ke tempat Abu Dar berada. Rasulullah mengingatkan Abu Dar bahwa perbuatannya sudah menyakiti Bilal. Abu Dar pun menyesal atas ucapannya, ucapan yang telah menyakiti hati sahabatnya. Abu Dar meminta maaf kepada Bilal. Bilal pun memaafkan Abu Dar. Mereka saling berpelukan dan menangis. Abu Dar dan Bilal tetap bersahabat ya. Jadi nak, kulit putih dan kulit hitam adalah karunia dari Allah ya. Janganlah kita saling mencela karena berbeda warna kulit ya. Mau kulitnya hitam kek, mau kulitnya putih kek, sama di mata Allah karena itu semua Allah yang menciptakan. Jadi nggak boleh kita saling mencela ya. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Ya, ada nih di surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, bukannya orang yang paling putih, bukan orang yang paling hitam, bukan, tapi orang yang paling bertakwa. Mau kulitnya putih kek, mau kulitnya hitam kek, tapi kalau tidak bertakwa, nah, itu tidak akan mulia di hadapan Allah. Tapi mau orang kulitnya putih, mau orangnya kulitnya hitam, kalau dia bertakwa itu akan sangat mulia di sisi Allah. Ya, bertakwa itu artinya takut sama Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, ya, menjauhi larangan Allah. Nah, itu akan mulia sekali di sisi Allah. Jadi nggak boleh ya nak ya saling menghina ya, apapun warna kulitnya itu tetap saudara kita kalau dia beragama Islam atau orang muslim ya. Oke, baik. Masya Allah, indahnya Islam. Apa sih sikap yang dapat kita teladani dari sahabat Bilal? Nah ya, kita bisa meneladani tuh ya, bahwa tidak boleh menjelek-jelekan teman ya, saling menghargai, saling menghormati ya, karena itu semua adalah ciptaan Allah ya. Menurut kamu benar nggak tuh apa yang dilakukan Abu Dar terhadap Bilal? Tidak benar ya, nggak boleh menghina teman ya. Oke, baik. Ada pertanyaan tidak nak tentang menghargai perbedaan? Insya Allah paham ya sayangnya. Baik ya. Nah, semua anak, baik, lanjut ke halaman 203 nih, 203 ya. Oke, halaman 203. Nah, semua anak memiliki kegemaran yang berbeda. Begitu juga dengan teman-teman Salman di kelas. Ada yang gemar membaca, ada yang gemar berolahraga, dan sebagainya. Nah, kalau Salman gemar membaca puisi nak. Ya, ini adalah puisi yang dibacakan Salman kepada teman-teman dan bu guru ya. Ini puisinya tentang aku sayang ayah dan ibu. Bisa baca puisi? Nah, bisa ya baca sama-sama ya di rumah ya. Oke, yuk
Aku sayang ayah dan ibu. Ayah, engkau penuh kasih. Engkau berikan semua tanpa pamrih. Engkau hibur di saat aku sedih. Ibu, engkau penuh cinta. Engkau berikan senyum di saat aku bahagia. Engkau berikan pelukan di saat aku terluka. Ayah dan ibu, aku sayang kepada kalian. Bimbing dan doakan aku agar selalu berbakti kepadamu, ya. Itu salah satu cara ya nak ya, membaca puisi Butia. Yakin kalian bisa lebih bagus dari Butia ya. Maaf ya kalau tadi bacanya agak salah ya. Insya Allah kamu bisa lebih baik dari Butia ya. Baca harus dengan suara yang lantang, harus berani ya. Dipraktekkan di rumah. Nah, ini puisi tentang kasih sayang. Untuk siapa sayang? Pinter, untuk ayah dan ibu ya. Begitu mulia ya ayah dan ibu ya, begitu sayangnya ayah dan ibu kepada kita. Makanya kita sebagai anak harus sayang juga sama ayah dan ibu, menghormati ya, membantu ayah ibu. Kemarin kan sudah belajar juga ya, salah satu cara menghormati, menyayangi orang tua apa? Iya, dengan cara membantu ya pekerjaan ayah dan ibu ya, salah satunya dengan menjaga kebersihan rumah. Itu juga salah satu cara bukti kita sayang kepada ayah dan ibu. Kalau habis mainan dirapikan ya, itu juga cara kita sayang kepada ayah dan ibu. Oke, baik, bisa ya nak ya baca puisinya di rumah ya. Baik, nah kalau tadi kan kita sudah baca puisi ya. Nah ini ada nih ya, kita bermain warna ya. Ini bermain warnanya tapi sambil belajar nak. Wah hebat ya. Nanti di rumah kalian coba ya, ini tugas keterampilan matematika ya. Kalau hasil penjumlahannya 1 itu warnai hijau. Oke, kalau penjumlahan hasilnya 2 warnai dengan merah. Kalau hasilnya 3 biru. Kalau hasilnya 4 ungu. Nah, kalau hasilnya 5 pakai warna orange ya. Bisa? Bisa ya? Insya Allah bisa. Boleh pakai krayon? Boleh. Boleh pakai pensil warna Butia? Boleh. It's okay. Terserah kalian mau pakai warna apa saja ya. Nih, jadi ini tugasnya. Tugas kalian hari ini mewarnai hasil penjumlahan ya. Nih contohnya ya. Yang biru hasil penjumlahannya 3 itu kan diberi warna biru. Ini pas banget nih Butia lagi pakai tinta warna biru. Coba ya. 2 tambah 1 berapa? 2 tambah 1. 1, 2, 3. Hasilnya kan 3 ya. Warnai biru. Sini warnai biru. Itu nak maksudnya ya. Oh jadi nggak kelihatan deh ya. Bisa pakai biru muda. Yang penting terlihat tulisan sebelumnya. Oke, paham ya nak ya? Oke, kerjanya pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru ya. Baik, ada pertanyaan tidak tentang penjumlahan hasil mewarnai hasil penjumlahan? Kalau mau bertanya silahkan tanya langsung ke Butia ya. Oke, jadi tugasnya di halaman 205. Baik. Nah ini ada lagi nak ya, ternyata menghitung atau belajar matematika itu banyak caranya. Kalau ini menghitungnya dengan cara garis bilangan. Tuh, ini namanya garis bilangan nak. Ya, ini kan garis. Ada bilangannya tuh ya, 0 sampai 10. Nah, ini jadi dinamakan garis bilangan. Gimana Butia caranya? Oke, yuk sama-sama. 2 ditambah 3. Nah, ini kan 2 ya. Cari 2. Ditambah 3. Ini kan 2 dari sini tuh ya. Terus ditambah 3. Maju 3 langkah. Kalau penjumlahan itu maju ya ke depan. Yuk sama-sama. 1,
2, 3. Nah, karena ditambah 3, jadi langkahnya 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya berapa? Cantik, ganteng? Pinter. 5. Tulis di sini 5. Oke. Baik, sudah? Nah, sekarang yang kedua. Garis bilangan kedua. 7 ditambah 1. Nah, 7. Taruh dulu nih di sini 7-nya. Nah, lingkari dulu biar nggak lupa ya. Tambah 1 berarti maju 1 kali ya. 7 tambah 1 berapa? Cantik, ganteng? Pinter. Hasilnya 8. Taruh di sini 8. Begitu, Nak, caranya ya. Jadi maju ke depan. Tuh ya. Oke, lagi yuk. 1 ditambah 4. Nah, ini kan 1. Taruh di sini 1. Tambah 4 berarti majunya berapa kali? Pinter. 4 kali. Ya, taruhnya di sini. Yuk, maju 4 kali. 1, 2, 3, 4. Hasilnya berapa? Good. Hasilnya 5. Pinter. Anak soleh, anak solihah. Lanjut yuk. Ini sama-sama aja ya kita bahasnya ya sayang ya. 6 ditambah 2. Nah, ini kan 6. Taruh di sini 6. Nah, tambah 2 berarti langkahnya berapa kali? Langkahnya 2 kali. Taruh di 6. Maju 2 kali. 1, 2. Hasilnya berapa? Pinter. Good. Hasilnya 8. Wah, hebat ya. Gampang kan? Gampang ya. Sekarang 2 ditambah 7. Taruh dulu, Nak, nih di 2. Pokoknya taruhnya di nih bilangan yang pertama. 2 ditambah 7 berarti majunya berapa kali? 7 kali ya. Yuk sama-sama taruh pensilnya di 2, maju 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hasilnya berapa? Pinter. 9. Very good. Gampang kan? Gampang dong, bisa ya anak pinter. Yuk lanjut. 3 tambah 6. Nah, taruhnya di mana dulu? Good, taruh di 3. Tambah 6, majunya berapa kali? 6 kali. Yuk maju 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya berapa? Pinter. 9 lagi. Ya. Oke. Baik, nah ini sepertinya bilangannya garis bilangannya kurang 1 ya. Jadi ini hasilnya ini. Ini hasilnya ya. Nah, ini begini. Ini ke bawah sini ya. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, sekarang berarti yang mana? Ini berarti 1 tambah 1-nya nggak usah ya, nggak usah kita hitung. Nah, ini aja langsung ke sini ya. 5 tambah 4. Nah, taruh di 5. Oke, tambah 4 berarti maju 4 kali. Yuk, 1, 2, 3, 4. Hasilnya berapa? Pinter, hasilnya 9 juga. Nah, good ya, ini ke sini itu ya. Sekarang jawaban yang ini. Yuk, 1 tambah 6 taruh di 1 ya. Tambah 6 berarti maju 6 kali. Yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa hasilnya? 7. Good job. Seperti itu. Paham sampai sini?
Jadi kalau pemakai garis bilangan itu taruh dulu dibuletin dulu di bilangan yang pertamanya, kemudian bilangan keduanya dimaju ya, maju berapa langkah sesuai dengan yang ditambahin gitu ya, caranya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sayang Soleh, Solihah? Nah, ya sekarang kita baca dulu nih pesannya ya. Perbedaan bukanlah hambatan, perbedaan ada untuk melengkapi. Berbagi ide istimewa sangatlah menarik, ya. Bekerja sama dengan anggota keluarga, bekerja sama dengan tetangga, bekerja sama dengan teman di sekolah bisa dilakukan dengan senang hati, ya. Bekerja sama dengan siapapun, tapi dalam hal kebaikan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda, beda fisik, sifat, dan kegemaran. Kita tidak boleh saling mencela. Ya, ada di surat Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya di dalam Al-Qur'an. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Maksudnya nggak boleh manggil teman dengan kata-kata yang buruk ya. Harus dengan kata yang baik, anak soleh, anak cantik, anak pintar. Nah itu kata-kata yang baik ya. Nggak boleh dengan kata-kata yang tidak baik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk pembelajaran 5, alhamdulillah sudah selesai ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tanya langsung ke Bu Tia ya. Baik, Bu Tia rasa cukup ya untuk pembelajaran tematik hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi, tugasnya mewarnai hasil penjumlahan ya, itu untuk keterampilan matematikanya ya. Jangan lupa nih, ini warnanya ini pakai hijau, merah, biru, ungu, dan orange ya. Oke, yuk sama-sama ya nak kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.